Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Peserta bahasa Arab Al-Qur'an, kita sampai kepada huruf-huruf yang bermakna itu yang nomor 15 ya. Nomor 15 ya. Kemarin yaitu ada dua huruf namanya disebutkan kemarin itu adalah harfat tasbih, dua huruf yang untuk seakan-akan atau menyerupai. Sekarang dilanjutkan dengan ahrufus silah namanya. Ahrufus silah itu silah yaitu huruf makna untuk menguatkan, hanya untuk menguatkan saja. Sama seperti takkid. Jadi hanya menguatkan ya. Huruf menguatkan itu atau takkid itu atau zaidah tambahnya ada in, ada an, ada ma, ada min, ada bi. Terus seperti huruf jar. Fungsinya sama, tapi ini namanya saja, namanya ahrufus silah. Ya. Ahrufus silah ini berarti huruf-huruf untuk menguatkan, mensilatkan, ada hubungan. Contoh, contoh. Coba dibaca contoh nomor 1 ini dulu. Ma in fa'altu ma takrahu. Ma in fa'altu ma takrah. Ini dalam kalimat ya. Jadi ma ini kan ma untuk menidakkan. Cuma yang pelajaran kita huruf penguat itu adalah ini nih. Huruf silah namanya. Memang untuk mempelajari ini nanti terasa dalam Al-Qur'an itu. Ma in fa'altu ma takrah. Jadi pengertiannya ini kan pengertiannya in di sini tidak. Jadi tidak, jadi sebenarnya menguatkan ini saja. Ini artinya sudah tidak ini, ma. Ini berarti menguatkan. Jadi tidak, jadi tidak saja. Jadi jangan diartikan apa tidak, bukan begitu. Itu makanya memang sudah, maksudnya sudah ujung-ujung ini. Tapi Ustadz perhatikan tadi lebih hebat lagi, ada yang menjelaskan nanti dalam Al-Quran itu, maka dia di luar tata bahasa Arab, jadi namanya Quran ya. Kalau ini masih dalam bahasa ya. Jadi ma in fa'altu ma takrahu. Jadi artinya tidak saja. Jadi ini menguatkan saja. Jadi tidak, fa'altu kan fa'ala memperbuat. Kalau fa'altu kan fi'il madi itu. Kalau fa'altu kotak keberapa itu? Fa'ala fa'alu fa'altu fa'alna gitu. Kalau fa'altu kotak berapa itu? Mulanya fa'ala sampai fa'altu fa'alna. Sudahlah ujungnya udah diambil lagi. Kotak berapa? Ini berapa kotak? Kan 14. Ini kotak berapa ini? 13. 13. Jadi ma in fa'altu ma taka. Ini ma-nya baru ma mausul. Jadi tidak melakukan aku, tidak memperbuat aku apa takrahu fil mudhari. Hu ini jangan disangka dhamir ya. Ini aslinya adalah kariha. Kariha, yakrahu. Itu pun yakrahu 14 kan. Yakrahu, yakrahani, yakrahuna, takrahu, takrahani, yakrahna, barin takrahu ini. Fa'ilnya anta. Jadi tidak, ini diartikan jangan pula jika. Jadi tidak begitu langsung. Ini menguatkan saya. Ini maka namanya menguatkan. Tidak melakukan aku apa yang tidak suka engkau. Jadi tidak melakukan aku apa yang benci engkau. Takrahu. Jadi apa yang makruh engkau. Makruh kan nggak suka arti makruh. Kariha itu makruh. Jadi tidak, ini ditegaskan. Ma in fa'altu ma takrahu. Jadi tidak melakukan aku apa benci engkau. Ya, benci engkau. Jadi pokoknya bahasa bebasnya, aku tidak melakukan apa yang tidak engkau suka. Ya.
Tuh dipakai in. Yang merah-merah ini yang ini hurufnya nih. Nah, ahruf namanya ahrufus silah. Ahrufus silah. Jadi huruf-huruf yang untuk menguatkan huruf nafi. Nah, ini huruf nafi. Ma in fa'altu ma takrah. Kalau ini apa? Kan nafi juga ini sudah dipelajari. Apa bacanya? Agak cepat sedikit. Jangan sama bentuk sinawal pula. Lama anja as-bashirin. Jangan. Lama anja al Bashirin. Bashiru. Ya gak capek kepala tuh berpikir. Lama anja al bashir. Basiru jadi apa gunanya nih? Kenapa dibaca basiru? Fa'il. Ya. Fa'il ya. Fa'il dari fa'il dari Ja'a. Fa'il dari ja'a. Iya, ja'a ini kan fi'il. Jadi kalau sudah ada fi'il mulai berpikir keliling kita. Ini mau jadi fa'il atau mau jadi maf'ul, nah gitu cepat ya. Jadi lamma anja al bashiru. Jadi belum. Belum kan lama belum. Belum an jangan diartikan pula. Jadi ini menegaskan saja. Jadi belum datang. Jadi belum datang. Apa yang belum datang? Bashiru. Basir artinya berita gembira. Jadi belum datang. Jadi ini penekanan saja an. Jadi ingat-ingat nanti kalau bertemu ayat ya nanti akan kalau kita baca Al-Quran semua disawahidkan, disawahid maksudnya di i'rab, syawahid i'rab ayatil Quran, bertemu semua itu. Jadi lamma anja al-bashir. Jadi belum datang kegembiraan itu. Jadi belum ya. Ini lagi coba. Sudah dibantu-bantu barisnya supaya jangan keliru sekali. Apa? Kan sudah dikasih mim sudah mati. Ini baris depan. Pasti bisa nangkap dari sini membacanya. Apa ini? Akramtuka mim ya. ghairi ma'rifati. Ya. Jadi akramtuka min ghairi ma. Di sini ma ma'rifatan. Ya, ma'rifatan. Ya, nafi jenis ya. Jadi akram tu bentuk apa? Akram tu saja. Akram tu il amar. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Fil madi. Jadi fi'il madi kan 4 huruf. Jadi fa'ilnya mana fa'ilnya? Fa'ilnya ana. Ya, ana atau tu. Ka jadi apa ka? Ka jadi maf'ul. Maf'ul. Ya, maf'ul. Karena berkait dengan fi'il fa'ilnya. Akramtuka min ghairi ma ma'rifah. Jadi telah memuliakan atau menghormati, telah memuliakan aku akan engkau min ghairi ma'rifah dari ini. Jadi memuliakan aku min di sini lagi ini kan an ya. Min kan seperti huruf ini kan huruf jar sebenarnya. Tapi dia untuk menguatkan saja itu. Jadi telah memuliakan aku akan engkau dari tidak apa yang dikenal. Jadi maksudnya tidak pun dikenal, tidak pun kenal, tetap aku muliakan gitu. Jadi undang-undang kan begitu. Jadi memuliakan, menghormati gitu. Menghormati aku akan engkau dari tanpa apa yang dikenal. Jadi tidak pun kenal orang dihormati juga. Penyebab dihormati itu kan pertama, misalnya kalau bertemu dengan orang tua, itulah sebabnya kita hormat sama dia karena dia lebih tua dari kita. Kalau bertemu dengan anak-anak, itu sebabnya karena dia kurang umur dengan kita. Kalau bertemu dengan orang alim, karena ilmunya. Jadi semuanya, biarpun min ghairi ma'rifah ya, dari selain apa yang tidak kenal. Jadi tidak pun dikenal tetap akram tuka. Jadi min adalah untuk menguatkan ya, ini untuk menguatkan. Terus apa lagi? Ma
Ma ja'ana min ahadin. Iya, maja ana, ya, maja ana min ahadin. Jadi, nah di sini maf'ul ya, maf'ul ini. Jadi tidak, kalau jikna ya itu fa'il. Jadi maja ana min ahadin. Jadi tidak datang terhadap kami. Jadi ini kan menidakkan juga. Tidak datang kepada kami min ahadin, dari satu pun. Jadi min di sini untuk menguatkan saja ini. Tidak ada datang kepada kami, seorang pun tidak ada datang doanya. Jadi maja ana min ahadin. Ini min lah. Ini lagi coba. Ada lagi min. Ma ja'ana min basyirin. Min basyirin. Wala nazirin. Ya, wala nazirin. Jadi ini penegasnya juga itu. Jadi namanya silah. Silah itu artinya menghubungkan, tapi menghubungkan dengan penegasan. Jadi maja'ana tidak datang kepada kami dari kegembiraan atau berita gembira, dan tidak pula berita pertakut. Lagi takana kabar pertakut. Siapa mengicara kabar pertakut? Lagi takana. Teringat nggak siapa? Kok kabar pertakut konya? Siapa? Atau awak aja. Selain Fajar Ramah ya. Maja'ana min basyirin wala nazirin ya. Terus ini lagi coba. Hal man khaliqin. Hal min khaliqin ghairillahi. Iya, ghairillah. Sudah dikasih baris 2 sini, baca-baca juga matnya. Hal min khaliqin ghairillah. Hal min khaliqin ghairillah. Ghairillah ini dibawa ghairi karena dia mengganti sini badal dari sini dia. Bari Allahi mudhaf ilaih. Jadi apakah? Jadi sebenarnya bukan apakah ini, tidak jadinya. Tidak. Ya, tidak ada yang menjadikan selain dari Allah. Jadi tidak ada. Kalau artikan pakai hal, adakah dari yang menjadikan selain Allah? Sama juga kan. Ya. Jadi tidak ada dari yang mencipta atau yang menjadi selain dari Allah. Jadi yang menjadikan itu adalah Allah. Jadi Khalik. Nah, cuma ditanya orang, saya lihat tadi, siapa yang menjadikan Allah? Ada pula jawab semua orang itu. Ya. Jadi hal min khaliqin ghairillah, tidak ada satupun yang mencipta selain Allah. Ini lagi coba. Ini apa ini? Neraka Jahanam bertanya lagi kepada kepada malaikat yang memasukkan orang ke dalam neraka Jahanam. Hal ada barisnya. Hal min mazilin, hal min mazidin. Bukan ditekan di ma, ditekan di zi. Coba. Hal min mazidin. Itu. Hal min mazidin. Jadi katanya, apakah dari tambahan, jadi masih ada, misalnya kan sudah penuh kau, kata ditanya nanti, sudah penuh neraka Jahanam, menjawab dia, lain dan angka masuk lain. Jadi ada dalam keterangan hadis itu, neraka Jahanam itu tidak penuh kecuali kalau masuk paha Allah. Bahasa hadis itu. Ya, hal min mazidin, apakah dari tambah? Jadi pengertiannya untuk menguatkannya. Ini yang ada bertemu di ayat yang jelas. Coba apa? Alaisallahu, kan isimnya nih. Terus? Alaisallahu bi'ahkabil hakimin. Hakimin. Karena ada di surat apa ini? Wattin ya. Ya, wattin wa zaitun enggak, bukan wattin. Iya ya. Wattini wa zaitun wa turi sinin wa hazab. Laqad khalaqna insya betul. Ya, jadi di sini apa namanya? Apakah tidak bukankah adakah tidak Allah? Bi di sini bi untuk silah, berarti huruf silah berarti huruf menguatkan. Bukankah Allah yang seadil-adil hakim? Maka ada disunatkan dijawab
Ada ayat balasannya itu. Tapi ada orang mengatakan boleh dibaca dalam sholat, ada yang mengatakan hanya tidak. Jadi alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah dengan paling bijak dari sebijak-bijak yang ada? Ya, jadi ini bi, sudah bi. Tadi kan ada huruf-hurufnya itu. Mana tadi itu? In, an, ma, min, bi lagi. Bi terakhir. Min, bi. Namanya huruf silah. Ahrufus silah. Huruf untuk penguat. Terus ini lagi. Bi. Bi hasbika. Bihasbikal. Hasbika tama. I'timadi. Alal nafsi. Alan. Alan nafsi. Sudah, itu saja. Bihasbikal i'timadi alan nafs. Ini juga untuk menguatkan juga ini. Hisabkan, cukup perhitungan engkau yang diperpegangi. Jadi perhitungan perpegangan engkau lah atas dirimu. Jadi maksudnya tergantung ke hitungan yang kita laksanakan. Itu makanya ada pepatah al-i'timad 'ala nafs asasun najah. Itu ada jadi pepatah mungkin itu ya. Al-i'timad ya, i'timadnya berpegang teguh ini. I'timad kan imad itu arti tiang. Jadi al-i'timad 'ala nafs biasanya gitu tuh. Al-i'timad 'ala nafs asasun najah. Percaya kepada diri itu sumber kesuksesan. Jadi kalau nggak percaya sama diri nggak ada sukses. Jadi disebutkan ini penekanannya bi, yaitu untuk harfus silah kalau satu. Bihasbikal i'timadi, bihasbikal ini bukan i'timadi ini, i'timadu ya. Ini asalnya al-i'timadu. Jadi bihasbikal i'timadu 'alan nafs. Kalau ini satu lagi. Ini ayat wa kafa billahi syahidan. Kafa billahi syahidan. Cukup dengan Allah. Jadi bi-nya itu memang huruf jar, tapi pengertian untuk menegaskan ini, untuk menegaskan. Jadi cukup dengan Allah menjadi saksi. Jadi kalau nanti di akhirat nggak perlu banyak-banyak, pokoknya jelas sekecil apapun kebaikan atau kejahatan diperlihatkan. Makanya ditutup dulu, minta ampun kepada Allah. Ya, maka disebutkan itu waqafir anna sayyatina, ditutup. Bukan nggak nampak tapi sudah dimaafkan. Jadi inilah huruf-huruf ahrufus silah. Ahrufus silah, yaitu huruf-huruf untuk menguatkan yang sudah dinafikan. Ya, pakai tidak. Ya. Kemudian di bawah di latihan umum sedikit ya supaya nampak. Sebagian ada masih terbawa, sebagian enggak. Ya. Coba apa bacaannya nih? Ini satu ayat saja, yaitu surat Ibrahim ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin. Ini kalau ini maksudnya baris dua ini kan. Karamadin. Jadi kalau karena pakai tanwin jadi diambil nunnya satu ke sini. Itu makanya orang membaca karamadinis. Jadi pakai karamadinis tadat bihi rihu ya, betul. Karamadinis tadat bihi rihu. Karamadinis tadat bihi rihu fi yaumin asifin la yaqdiruna mimma kasabu ala syai'in dzalika huwa dhalalul ba'id.
Jadi di sini masalul ladzina kafaru. Nah, kalau ini jadi mubtada semua sampai ke sini. Sampai nih. Masalul ladzina kafaru bi rabbihim. Ini perumpamaan ya, dibuat oleh Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an perumpamaan. Jadi masalul ladzina kafaru bi rabbihim, perumpamaan orang-orang yang kafir mereka. Nah, ini failnya mereka. Perumpamaan orang-orang yang tertutup mata hatinya dengan Rob mereka. Kan karena tertutup mata hati itu maka berbuat semaunya. Menurut pikiran-pikiran dengan akal, pertimbangan gitu-gitu aja ya. Atau menurut dorongan nafsu. Jadi perumpamaan orang-orang kafir dengan perumpamaan mereka, yang diumpamakan adalah a'maluhum. Jadi di sini baru kabarnya. Perumpamaan orang-orang kafir dengan mereka itu amalan mereka. Amalan mereka. Amalan mereka, maksudnya amalan mereka di mana nih? Di dunia. Di dunia. Jadi di dunia amalan mereka apa amalannya? Nanti ada diterangkan di tafsir. Ini amalannya. Amalannya itu misalnya menjadi orang baik, soleh. Kebaikan orang-orang kafir, orang-orang tertutup mataharinya dia baik, ya. Kemudian misalnya sedekah, misalnya memperhubungkan silaturahmi, memerdekakan budak, terus membebaskan orang tawanan. Sudah itu berbuat baik kepada ini dhaif, ini bukan ini dhaif ya, sebentar. Ini sebenarnya nih. Itu dhaif. Dhaif. Dhaif itu arti tamu. Jadi membebaskan orang tawanan, terus memuliakan tamu, berbuat baik kepada orang tua. Sudah itu ini lagi yang ini contoh ini supaya kita belum belajar ke sini, tapi itu contoh ini, contoh amalan. Jadi amalan-amalan orang yang tertutup mata hatinya kepada Allah, tidak kenal sebenarnya dia, cuma hanya dorongan-dorongan kemanusiaan macam-macam. Itu kata Allah, karamadin, ramat seperti debu. Ka seperti ini. Masih ingat enggak? Apa ini ka? Kalau teringat. Ka itu seandainya, harapan. Iya, tasbih. Ya kan dia huruf jar tapi diserupakan ya. Seperti debu. Debu-debu. Bagaimana debu itu? Istaddat. Arih jadi fa'il dari istaddat. Kalau istaddat ini arti aslinya kan tiganya syadda, bertambah alif sinta, berarti sudah terbukti hasilnya. Jadi syadda ini arti kuat, keras. Ini keras artinya. Ini angin, rih. Jadi ini fa'ilnya. Jadi amalan mereka itu amalan kebaikan tadi itu apa baiknya pas debu-debu ditiup keras dengannya debu. Ke sini perginya dengan debu tadi. Keras dengan debu tadi. Ini ada bi. Bi-nya ini sebenarnya bi untuk menguatkan itu. Ya keras dengan debunya tadi apa? Angin. Bagaimana kira-kira itu? Berterbangan lah. Habislah. Kapan? Kekerasnya itu biyaumin asib. Pada hari yang kencang tiupannya. Asib ini artinya pada angin kencang. Jadi debu kencang angin habis. Di mana? Di akhirat. Sebenarnya kalau di dunia kan sudah disebut. Dunia sebenarnya kan nggak pernah sampai. Apapun pekerjaan kita, ya paling misalnya baik ya diterima penghargaan. Kalau jahat dihukum sekadar itu. Tapi kan yang sebenarnya itu kan habis. Yang sebenarnya nanti kan di akhirat. Jadi itu makanya nanti amalan orang-orang yang tertutup mata hatinya, jadi jawabnya sudah ada. Selama orang tidak bekerja atau tidak karena Allah atau tidak mengerti dia siapa Tuhan sebenarnya, maka pekerjaannya itu adalah sia-sia. Maka di sini disebutkan layak diruna. Karena napi ya, layak diruna tidak sanggup mereka mimma kasabu
dari apa atau dari pekerjaan yang mereka usahakan, ala syai' atas sesuatu. Jadi begitu nanti debu-debu itu kan, debu kalau sudah ditiup angin, yang mana debu yang mau ditangkap, yang mau dikumpulkan. Begitulah pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan selama ini. Karena dia tidak berdasarkan kata Allah. Dia berdasarkan mungkin yang lain-lain saja. Mungkin supaya dihormati orang, supaya karena kemanusiaan, balas kasihan, macam-macam lah. Tapi kalau betul-betul karena Allah, ya memang mengerti dia, sadar, berarti tidak. Tapi kalau enggak, ya berarti seperti debu yang ditiup angin. Maka ditutup. Zalika wat dalalul ba'id. Demikian mana maksudnya? Demikian. Ya, yang itu demikian bekerja yang tidak berdasarkan Allah. Itu dia. Yang demikian itu kuat dalalul ba'id. Diulang lagi. Dianya yang demikian itu bodoh. Dalal ini artinya Kesesatan ya? Ya, sesat atau kesia-siaan. Ya. Dianya yang kesia-siaan lagi jauh. Maksudnya jauh daripada menemukan hasil. Jadi begitulah nanti kehidupan orang-orang yang belum mau mendalami siapa sebenarnya Allah atau bekerja karena Allah, beribadah karena Allah, beraktivitas karena Allah. Maka nanti semua seperti abu yang ditiup oleh angin yang kencang. Ini ditemukan dalam surah Ibrahim. Jadi itu makanya ada penjelasan ini kalau tafsirnya. Maka yang dimaksud amalan itu amal soleh. Ya baik, menolong orang, membantu, bersedekah, menghubungkan silaturahmi, memerdekakan budak kalau zaman dulu ya. Terus menebus orang tawanan, terus menjamu tamu, baik sama orang tua, macam pokoknya segala kebaikan. Tapi dasarnya apa? Itu karena tipis di luar-luar saja. Jadi itu makanya harus wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku hanya laksanakan karena mengabdi kepada Engkau. Jadi perlu sekali kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jangan dicari-cari cara berpikir saja. Sampai di sini pelajaran kita, yaitu huruf yang bermakna ada penegasan sebanyak 5 buah ya. Nanti akan dilanjutkan lagi. Maka jumlahnya kalau nggak salah 31 ya, ditambah 32 lagi Pak. Itu. Ya, dulu mulai 30, tapi saya lihat 31 nampak. Divisi 31. Ya, masih banyak ditambah selain dari itu. Jadi banyak huruf-huruf yang bermakna ya. Tapi kadang-kadang kalau dibawakan ke bahasa nanti, ini kan bahasa baru. Nanti kalau dibawakan kepada ayat Al-Quran, sebagian ada yang tidak menurut jalan bahasa dia. Jadi itu makanya disebutkan makin mendalam pengetahuan kita, makin makin tinggi pemahamannya, ya, makin tinggi pemahamannya. Tapi ya tentu sesuai menurut kadar laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Ilahuna faqat intahina jurusana ila liqa fi yaumil ukhra. Nad'u ila Allah, Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna al-hikmah wa taqwir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Nah.